Ya, selamat sore semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Kembali sesi pemaparan Dhamma berkenaan dengan meditasi. Dalam kita bermeditasi, sering kita mendengar istilah jhana yang menjadi salah satu hasil dan juga tujuan ketika seseorang mempraktikkan meditasi. Jhana itu sendiri sebenarnya kondisi di mana batin menjadi tenang. Tenang dari terutama 5 rintangan batin. Dan dalam proses kita bermeditasi, satu hal yang memang harus kita lakukan adalah menenangkan batin kita. Pikiran kita yang senantiasa bereaksi, senantiasa bergejolak, tidak terkendali, mengembara ke sana kemari, kemudian diupayakan untuk ditenangkan. Pikirannya mengembara, ditenangkan. Gejolak pikiran, emosi yang terus ada juga ditenangkan. Dan ketika pikiran tenang dari pikiran-pikirannya mengembara demikian, terutama adalah tenang dari 5 rintangan batin, maka konsentrasi yang kokoh bisa diperoleh. Konsentrasi yang kokoh, ketenangan yang kokoh, karena batin bebas dari 5 rintangan batin, itu yang kemudian disebut sebagai jhana. Sebelum dilanjutkan untuk tidak hanya sekedar menenangkan batin dengan melenyapkan rintangan-rintangan batin untuk sementara, tetapi juga membawa batin untuk terbebas dari rintangan batin untuk selamanya. Itulah yang kemudian disebut sebagai pembebasan. Nah, akan tetapi untuk bisa membawa batin pada kondisi yang tenang, yang bebas dari 5 rintangan batin, ada banyak hal yang sesungguhnya harus dilakukan. Banyak latihan yang harus dilakukan. Jadi tidak sekadar dengan serta-merta duduk bermeditasi 2-3 hari, kemudian ketenangan batin demikian diperoleh. Tetapi ada tahapan latihan yang oleh Sang Buddha disebut gradual training atau latihan bertahap. Anupubasika. Jadi latihan bertahap. Ini disampaikan oleh Sang Buddha dalam beberapa khutbah beliau. Salah satunya ketika beliau ditanya oleh seorang pedagang bernama Ganaka Moggallana. Ini juga menjawab pertanyaan kemarin. Apakah yang diajarkan Sang Buddha kepada perumah tangga berbeda atau sama dengan ketika diajarkan kepada Babajita? Ada kalanya sama, ketika apalagi ditanya mengenai apa yang harus dilakukan para siswa Sang Buddha
ketika mempraktikkan ajaran beliau. Nah, Ganaka Moggallana ini seorang pedagang yang menemui Sang Buddha ketika beliau Sang Buddha sedang berada di Pubarama, salah satu vihara besar yang dibangun oleh Wisaka, dayika terunggul di antara para dayika lainnya, Wisaka. Dalam sebuah percakapan, Ganaka Moggallana ini bertanya, apakah dalam Dhamma dan Vinaya yang diajarkan Sang Buddha ada semacam latihan bertahap? Sehingga dengan latihan bertahap, seseorang akan mendapatkan manfaat. Karena di dalam ajaran Brahmana, karena Ganaka Moggallana ini juga seorang Brahmana, ia mengatakan bahwa ada pelajaran bertahap ketika mempelajari dalam tanda petik kitab Veda. Ada pelajaran bertahap. Dan apakah dalam Dhamma Vinaya juga ada pelajaran bertahap, latihan bertahap? Sang Buddha mengatakan ada. Dan itu pula yang memang beliau Sang Buddha ajarkan kepada para siswanya, kepada para biku. Untuk membawa goal atau tujuan tertinggi, mempraktikkan Dhamma yang tidak lain adalah pembebasan atau nibbana, beberapa latihan harus dilakukan yang sifatnya adalah bertahap. Yang paling pertama atau paling mendasar dalam latihan ini tidak lain adalah mempraktikkan kehidupan bermoral. Atau dengan kata lain, menjaga sila, merawat sila. Tentu dalam hal ini kami, para biku, memiliki 227 latihan kemoralan yang harus kami jaga. Para samanera memiliki 10 latihan kemoralan yang harus dijaga. Ditambah 75, yang sebenarnya itu adalah bagian dari 227 peraturan kebikuan. Tetapi karena baik untuk dipraktikkan, berhubungan dengan etika kemoralan, maka samanera juga dianjurkan untuk melakukan. Seorang berumah tangga setidaknya adalah menjaga 5 aturan kemoralan. Syukur ketika ada bulan purnama atau bulan gelap, mempraktikkan tidak hanya 5 sila tetapi ada sila, 8 sila. Terlatih dalam menjaga kemoralan demikian menjadi dasar yang paling penting sebelum seseorang melatih tahapan-tahapan selanjutnya. Bahkan ada beberapa hal yang disampaikan oleh Sang Buddha, beberapa peristiwa, di mana ketika ada seseorang yang merasa gagal dalam bermeditasi, dalam pengembangan batin, termasuk gagal ketika harus mencapai jhana, ada kasus demikian, kemudian didatangi oleh Sang Buddha dan ditanya, apa yang membuatmu menjadi down? Nah, dikatakan karena gagal tidak mencapai jhana. Tetapi apakah kamu mempunyai keraguan berkenaan dengan praktek kemoralan? Oh tidak, Bante. Saya tidak ada keraguan dalam praktek kemoralan. Nah, justru dengan batin yang bebas dari keraguan dalam praktek kemoralan, Sang Buddha mengatakan bahwa itu pun juga sudah cukup. Toh pencapaian jhana pun juga sifatnya
tidak kekal. Melekatinya juga bagian dari penderitaan. Dan ada kasus-kasus di mana ketika seseorang merasa secara kemoralan betul-betul baik, tidak ada yang diragukan, itu juga membawa kepada batin yang tenang dengan sangat cepat dan bahkan membawa kepada pembebasan. Karena ketika seseorang tidak ada keraguan dalam kemoralan, artinya kemoralannya betul-betul terjaga, di situ tidak ada rasa penyesalan. Dan itu sudah sangat cukup bagi orang demikian untuk melanjutkan praktek selanjutnya dalam cita bawana, dalam pengembangan batin. Ada satu contoh lain, tercatat di dalam kitab Bulasan. Seorang biku sedang berada di tengah para biku lainnya untuk melakukan uposatha. Jadi kalau zaman Sang Buddha biasanya uposatha atau pengulangan kemoralan patimokkha dilakukan di malam hari. Apalagi pada saat bulan purnama, di malam hari di ruang terbuka. Ada peristiwa di mana seorang biku ketika berada di tengah ruang terbuka bersama dengan para biku lainnya untuk melakukan uposatha, nah beliaunya melihat rembulan yang begitu terang. Dan dilihat betapa rembulan tersebut terang, bersinar, tetapi walaupun terang, rembulan tersebut juga masih ada spotnya, ada black spotnya. Karena rembulan ada hitam-hitamnya, biasanya gambar kelinci, ya toh? Gambar kelinci. Maka rembulan kalau dalam bahasa Pali juga disebut sasi. Sasi dari kata sasa. Sasa adalah kelinci. Karena memiliki gambar kelinci maka disebut sasi. Di Jawa juga disebut sasi. Maka ada istilah sasi suro. Ya, bulan suro. Ketika melihat rembulan, walaupun sudah menyinari bumi dengan terangnya, tetapi masih ada spotnya. Ada black spotnya. Muncul sebuah perenungan. Yang ada black spotnya saja bisa menerangi rembulan, menerangi bumi. Dan mengingat bahwa kemoralan yang beliau jaga rawat dengan sangat baik, itu bahkan tidak ada celahnya. Tidak ada sedikit pun kesalahan yang beliau lakukan selama menjadi seorang biku. Dan merenungkan betapa praktek kemoralannya ini sangat, boleh dikatakan sempurna bagi beliau. Nah, muncullah kegiuran, muncullah kebahagiaan. Dan karena batin diliputi kegiuran, kemudian diarahkan pada waktu itu juga pencapaian jana. Kemudian diarahkan untuk melihat 5 gugusan sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Dan dalam ceritanya, Bhante tersebut ketika masih duduk di antara para biku lainnya, beliau mencapai kesucian arahanta. Diawali dari merenungkan betapa kemoralannya itu sangat-sangat baik, tidak ada satupun celah yang beliau lihat. Seperti itu juga sering terjadi pada zaman Sang Buddha. Maka Sang Buddha ketika ada para siswa yang komplain berkenaan dengan kok tidak mencapai konsentrasi dan sebagainya, didatangi dan ditanyakan berkenaan dengan kemoralan. Sejauh mana merawat kemoralannya. Kalau kemoralannya sudah baik, itu pun sudah cukup untuk membawa kepada ketenangan. Lantas untuk apa lagi muncul sebuah penyesalan hanya karena tidak mencapai misalnya jana.
Maka yang paling pertama, Sang Buddha mengajak kepada para siswanya untuk menjaga kemoralannya. Jadi ketika para samanera sejak ditahbis menjadi seorang samanera, mempraktikkan kehidupan samanera sesuai dengan kemoralan samanera, maka sesungguhnya berbahagialah. Renungkan bahwa selama menjadi samanera walaupun hanya beberapa hari, sejak itu betul-betul mempraktikkan kehidupan samanera sesuai dengan kemoralan. Dan itu bisa menjadi satu pondasi untuk berbahagia, untuk tidak ada penyesalan, sehingga membawa kepada ketenangan. Kalaupun seandainya meditasi tidak mencapai apa-apa, enggak apa-apa. Berbahagialah karena selama menjadi samanera sudah melakukan yang terbaik di dalam kemoralannya. Artinya sudah murni di dalam kemoralan. Dan ini menjadi satu hal yang memang harus dimiliki dalam praktik dhamma ini. Disebut sebagai sila wisuddhi, kemurnian di dalam sila. Nah, ketika Sang Buddha juga melanjutkan, para siswa beliau sudah terlatih dalam kemoralan, artinya ucapan dan perbuatannya betul-betul dijaga dengan baik, tidak dibiarkan melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan atau mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, betul-betul dijaga dengan baik, lantas kemudian dilatih untuk memiliki indriya sangwara, pengendalian indera yang sejak kemarin sudah disampaikan. Pengendalian indera ini tentu sangat penting karena sekali lagi bahwa banyak kotoran batin yang muncul ketika ketika kita menggunakan indera-indera kita. Melihat, mendengar, membaui, merasakan, bersentuhan, berpikir, berbagai macam kotoran batin memungkinkan untuk muncul. Maka pengendalian indera ini harus dilakukan. Bagaimana anjuran Sang Buddha dalam pengendalian indera? Salah satunya adalah ketika melihat sebagai contoh. Jangan terseret oleh dua hal. Nimitta dan anubhyanjana. Nimitta itu adalah mengacu kepada objek secara keseluruhan. Anubhyanjana adalah mengacu objek secara perbagian. Terutama ini berkenaan dengan objek-objek yang sifatnya membawa pada kesenangan indrawi. Membawa pada munculnya nafsu ragawi. Jangan terseret oleh objek tersebut secara general dan secara perbagian. Maksudnya apa? Sebagai contoh adalah seseorang melihat seorang wanita. Ketika melihat seorang wanita secara keseluruhan muncullah nafsu ragawi, artinya pada waktu itu batin tidak terjaga, indria tidak terjaga dengan melihat objek tersebut secara keseluruhan. Itu disebut nimitta, nimitta gahi. Memegang objek secara keseluruhan. Kemudian ketika melihat objek, memunculkan nafsu ragawi dengan melihat perbagian. Kalau tadi secara keseluruhan, perbagian misalnya adalah, oh rambut dia indah, oh tangan dia indah dan sebagainya. Perbagian itu disebut anubhyanjana gahi. Nah,
melihat demikian sehingga memunculkan nafsu ragawi, artinya seseorang tidak memiliki indria sangwara. Maka pengendalian indera ini juga harus dimiliki. Yang pada akhirnya melihat hanya sekedar pengalaman melihat. Tidak memegang secara keseluruhan dan juga tidak memegang secara perbagian. Apapun itu, tidak hanya berkenaan dengan bentuk, termasuk suara, bebauan, termasuk rasa yang dirasakan menggunakan lidah, sentuhan, tidak terseret oleh objek tersebut secara keseluruhan maupun perbagian. Nak nimita gahi, nanubyanjana gahi. Itu juga harus dilatih. Sebelum membawa batin kepada batin yang lebih tenang, ini yang dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berasosiasi pun juga harus dilatih. Nah, kalau indria kita terlatih dengan baik, nah Sang Buddha kemudian melanjutkan, mengajarkan kepada siswa beliau untuk melatih makan secara moderasi. Atau disebut matta nyuta cak batasming. Jadi mengetahui ukuran di dalam makan. Ternyata ini juga bagian dari latihan. Mengetahui ukuran dalam makan. Dengan kata lain, kita tahu seberapa porsi yang kita butuhkan untuk tubuh kita. Tidak terlalu banyak, tidak juga kurang. Tentu masing-masing orang punya kebutuhan yang berbeda. Tidak harus kemudian sama. Porsi saya sebegini, porsi orang lain berbeda. Tetapi intinya adalah tidak berlebihan juga tidak kurang. Berlebihan tidak baik, kurang juga tidak baik. Berlebihan memunculkan berbagai macam keserakahan. Ketika kurang, bagaimana seseorang bisa bermeditasi ketika tidak cukup nutrisinya. Maka Bodhisattva sendiri ketika beliau menyiksa diri dan ingin kembali mencapai pencapaian jana, beliau berpikir bahwa mustahil untuk bisa mencapai jana seperti beliau pada saat masih berumur 7 tahun di bawah pohon jambu dengan kondisi fisik yang pada waktu itu kurus kering karena penyiksaan diri. Maka beliau mulai berpindah patah. Nah, ketika berpindah patah, badannya mulai sehat. Setelah sehat, beliau melakukan perjalanan. Bertemulah dengan Sujata. Jadi Sujata itu bertemu setelah Sang Buddha, setelah Bodhisattva menjadi sehat. Bukan setelah melakukan praktek penyiksaan diri baru ketemu Sujata, tidak. Setelah berpindah patah, sudah sering berpindah patah, badan menjadi sehat, melanjutkan perjalanan bertemu dengan Sujata, yang akhirnya melanjutkan ke pohon Bodhi, mencapai pembebasan. Nah, makan terlalu sedikit juga tidak dianjurkan, karena apa itu bagian dari penyiksaan diri. Makan terlalu banyak juga tidak dianjurkan, karena itu juga akan memunculkan rintangan batin. Mata nyuta cak batasming. Mata artinya, ya, nyuta adalah mengetahui, mata adalah ukuran. Mengetahui ukuran batasming di dalam makan. Ini adalah yang ketiga. Nah, kalau seseorang sudah tahu apa yang ia butuhkan berkenaan dengan makanan, nah yang keempat, yang juga telah saya sampaikan, seseorang juga, Sang Buddha biasanya memberikan pelatihan kepada para siswanya untuk
bagaimana para siswanya senantiasa memunculkan jagara atau wakefulness, keterjagaan batin. Artinya selalu menjaga batin baik siang maupun malam. Apakah pada saat seseorang sedang berjalan cangkamana seperti meditasi jalan, ataupun pada saat duduk, ataupun pada saat berdiri, ataupun pada saat berbaring, selama ia tidak tertidur, bahkan dianjurkan beristirahat hanya ketika dijaga malam kedua. Nah, selama sehari penuh dijaga malam pertama dan jaga malam terakhir, dianjurkan untuk senantiasa sadar menjaga batinnya dari apapun rintangan batin yang muncul. Jadi apapun kotoran batin yang muncul harus segera dilenyapkan, baik siang maupun malam. Dan dijaga malam yang kedua, yaitu sekitar jam 10 sampai jam 2, memang Sang Buddha sendiri juga menganjurkan kepada siswanya untuk beristirahat. Tetapi walaupun beristirahat, bukan sekadar untuk bersenang-senang, tetapi hanya sekadar untuk supaya fisik menjadi sehat. Dan sebelum beristirahat juga dianjurkan untuk memunculkan sebuah persepsi kapan harus bangun. Disebut uttanasanya, persepsi kapan harus bangun. Kan seperti kita misalnya, oh besok jam 4 saya harus bangun. Sebelum kita tidur, kita berpikiran besok jam 4 saya harus bangun. Maka biasanya sekitar jam 4 pasti bangun. Nah, dianjurkan ketika bangun atau tersadar dari tidur, sesuai dengan apa yang sudah dipersepsikan sebelumnya, maka seseorang dianjurkan harus segera bangun. Nah, Sang Buddha menyampaikan harus segera bangun. Jangan dibiarkan bermalas-malasan, harus segera bangun. Karena biasanya apa? Kalau kemudian pagi-pagi itu sudah sadar, tetapi tidak bangun, kemudian berlanjut untuk tidur, itu tambah nyenyak. Akan kebablasan. Makanya Sang Buddha menyampaikan ketika sadar langsung harus bangkit. Nah, bangkit dari baring. Melanjutkan meditasinya, melanjutkan praktik jagara, wakefulness. Itu menjaga batinnya untuk senantiasa sadar setiap kali kotoran batin muncul, apakah pada saat cangkamana atau pada saat berjalan, saat duduk, nah harus segera dilenyapkan. Dan itulah sebenarnya meditasi. Jadi meditasi tidak hanya pada saat duduk saja, berjalan pun selama batin dijaga itu meditasi. Melihat sesuatu batin dijaga itu meditasi. Mendengar sesuatu batin dijaga, tidak dibiarkan untuk terseret pada kemarahan, ataupun keserakahan, kemelekatan, itu adalah meditasi. Itulah yang sesungguhnya meditasi. Sejak bangun tidur sampai menjelang tidur, batin dijaga dengan baik, itulah meditasi. Duduk bermeditasi, memperhatikan objek keluar masuknya nafas, itu bagian dari meditasi. Bagian. Ketika bangkit dari duduk, melakukan meditasi jalan penuh perhatian, ada kotoran batin dilenyapkan terlebih dahulu, kemudian kembali ke saat ini dan sekarang, itulah meditasi. Ketika melihat objek menggunakan mata, melihat rupa menggunakan mata, muncul keserakahan, kita sadari, kita lenyapkan, itulah meditasi. Mendengarkan suara yang tidak menyenangkan, kebencian muncul, ketidaksukaan muncul, kita sadari, kita lenyapkan. Apakah melalui perenungan dhamma ataupun apapun itu dilakukan untuk melenyapkan kemarahan, itulah meditasi. Jadi meditasi kuncinya adalah menjaga
batin. Nah, ketika biasanya Sang Buddha melihat para siswanya terlatih di dalam jagara, kemudian dilanjutkan untuk para siswanya mengembangkan lebih lanjut, yaitu sati sampajanya. Nah, sati sampajanya, perhatian dan kebijaksanaan. Yang kemarin sudah dijelaskan, hidup berkesadaran, hidup berperhatian yang juga disertai pemahaman yang benar, kebijaksanaan. Tentu termasuk di sana bagi yang sudah terbiasa dengan pembahasan Dhamma, memahami Dhamma, di sana juga dimunculkan perenungan-perenungan tentang anicca, dukkha, anatta, dalam hidup berkesadaran demikian. Ketika berjalan sadar dan tahu bahwasanya yang berjalan sesungguhnya hanya sekadar 5 gugusan, batin dan jasmani. Yang selalu berproses, tidak kekal, yang sebenarnya kosong dari entitas. Hanya sekadar 5 gugusan. Ketika berdiri, duduk, berbaring juga sebenarnya sama. Tidak lebih dari itu. Itu adalah sati sampajanya, yang juga harus dilatih. Nah, kalau kemudian seseorang sudah terlatih di dalam hidup berkesadaran, yang disertai pemahaman yang benar, atau sampajanya, nah disitulah Sang Buddha kemudian menganjurkan kepada siswanya untuk mencari tempat yang lebih sepi. Pergilah ke hutan, pergilah ke tempat kosong, pergilah ke pangkal pohon, pergilah ke gunung, pergilah ke lembah, pergilah ke gua, pergilah ke kuburan. Nah, termasuk kuburan juga menjadi satu tempat yang oleh Sang Buddha direkomendasi, dijadikan sebagai tempat bermeditasi. Kuburan. Tapi bukan untuk mencari togel. Tetapi adalah karena tempatnya tenang, biasanya orang tidak akan pergi ke kuburan, itulah kemudian direkomendasi untuk dijadikan sebagai tempat bermeditasi. Dan juga bisa membuat gubuk terbuat dari jerami. Ya, jadi dalam bahasa Palinya palala punja. Palala adalah jerami, punja adalah tumpukan. Nah, membuat gubuk dari tumpukan jerami itu juga bisa digunakan. Nah, setelah mendapatkan tempat yang tenang demikian, tempat yang sunyi, nah di sanalah kemudian dianjurkan untuk mengupayakan secara intensif melenyapkan 5 rintangan batin. Kamacanda, Vyapada, Tinamida, Uddhacca Kukuca, dan Wicikica. 5 rintangan batin harus diupayakan semaksimal mungkin di tempat yang sunyi demikian untuk dilenyapkan. Baru ketika 5 rintangan batin ini lenyap, maka kemungkinan konsentrasi yang tinggi, ketenangan yang kokoh, keteguhan batin yang kokoh akan diperoleh. Yang tidak lain adalah pencapaian jhana. Jadi jhana diperoleh ketika 5 rintangan batin ini dilenyapkan. Dan itu menjadi syarat yang paling utama. Hanya ketika 5 rintangan batin ini dilenyapkan, maka pencapaian jhana memungkinkan untuk diperoleh. Terutama adalah jhana pertama. Nah, ketika jhana pertama, 5 rintangan batin itu harus dihancurkan. Bagaimana jhana kedua? Apalagi yang lebih tinggi. 5 rintangan batin tentunya sudah tidak ada. Jadi nivarana pahana. Nah, disinilah ternyata
untuk membawa batin, mengarahkan batin pada kondisi yang begitu tenang, begitu kokoh, yang tidak lain adalah pencapaian jana, banyak hal yang juga harus dilatih. Seseorang harus terlatih di dalam kemoralan. Dia juga terlatih di dalam pengendalian indera. Dia terlatih di dalam bagaimana mengkonsumsi makanan secara mattanyuta cabatasming. Dia pun juga harus terlatih di dalam wakefulness, keterjagaan pikiran, keterjagaan batin. Tidak membiarkan batin terseret oleh pikiran-pikiran buruk. Dan dia pun juga harus terlatih di dalam sati sampajanya. Senantiasa hidup berkesadaran, berperhatian, yang didasari oleh pemahaman yang benar, oleh kebijaksanaan. Dan pada akhirnya dia pun juga membutuhkan tempat yang sunyi, tempat yang tenang. Kalau tidak, misalnya mendapatkan misalnya hutan ataupun pangkal pohon, paling tidak adalah sunyagara. Sunyagara adalah rumah kosong. Sebenarnya wihara juga bagian dari sunyagara. Rumah yang kosong, artinya yang tidak crowded, tidak disibukkan dengan hal-hal yang bersifat keperumah tanggaan. Itu juga sangat kondusif untuk sebagai tempat bermeditasi. Kalau memang tidak mendapatkan demikian, pergilah ke gunung, pergilah ke lembah, pergilah ke gua. Atau yang paling mudah, di setiap tempat pasti ada, kalau mau coba, pergilah ke kuburan. Pasti ada kan? Di setiap kampung pasti ada kuburan. Kalau mau, pergi ke sana. Kalau punya ladang di perkampungan, ada sawah, ya setelah sawah dipanen biasanya banyak jerami ya. Nah buat saja gubuk terbuat dari jerami. Berlatih di sana. Itu juga dianjurkan oleh Sang Buddha. Ketika mendapatkan tempat yang tenang demikian, maka dengan modal batin yang memang sudah terlatih, tentu 5 rintangan batin yang memang harus dilenyapkan akan lebih mudah dilenyapkan. Dan pencapaian ketenangan yang memang baik untuk diperoleh, yang tidak lain adalah jana, itu juga memungkinkan untuk diperoleh. Syaratnya 5 rintangan batin harus dilenyapkan. Dan ketika jana pertama dilenyapkan, selain 5 rintangan batin dilenyapkan, nah biasanya masih ada vitaka dan wicara. Vitaka adalah kondisi pikiran, tetapi di sini mengacu kepada nikkama vitaka, kondisi pikiran yang berkenaan dengan renunciation atau pelepasan kesenangan indrawi, kenikmatan indrawi, dan juga wicara berkenaan dengan hal yang sama. Vitaka adalah kondisi pikiran yang membawa keseluruhan batin untuk terpusat kepada objek, terutama kepada nilai-nilai luhur, berkenaan dengan batin yang bebas dari 5 rintangan batin, sedangkan wicara adalah kondisi pikiran yang mempertahankan. Dan di sana pun juga muncullah piti dan suka, kegiuran dan kebahagiaan yang muncul karena viveka. Viveka artinya pengasingan, batin yang terasing dari 5 rintangan batin. Nah, jadi vivekajang pitisukang pattamajanang upasampaja viharati. Seseorang berdiam mencapai jana pertama yang di sana ada piti dan suka, kegiuran dan kebahagiaan yang muncul karena viveka. Muncul karena pengasingan. Batin yang terasing dari 5 rintangan batin. Dan ketika jana kedua diperoleh, vitaka dan wicara lenyap. Jadi pemikiran berkenaan dengan
nekkhamma sangkapa atau nekkhamma vittaka itu pun lenyap. Wicara juga lenyap. Tetapi piti suka dan keterpusatan batin masih ada. Hanya kalau yang pertama, viveka jang piti sukang, kegiuran dan kebahagiaan yang muncul karena viveka. Nah yang kedua ini bukan viveka lagi. Sama dijang piti sukang, tutiyang janang upasampaja viharati. Seseorang mencapai jana kedua yang disertai oleh kegiuran dan kebahagiaan yang muncul karena samadhi, bukan karena viveka. Mengapa? Muncul karena samadhi atau ketenangan yang mendalam. Karena memang sudah tidak ada vitaka dan vicara. Karena vitaka dan vicara lenyap, maka bukan vivekajang lagi, tetapi adalah samadhijang yang muncul karena samadhi. 5 rintangan batin jelas sudah tidak ada. Dalam setiap jana, 5 rintangan batin sudah tidak ada. Dan dalam jana ketiga, nah seseorang bahkan sudah melenyapkan kegiuran. Yang ada adalah kebahagiaan, keseimbangan batin, dan sati, perhatian. Jadi sati, perhatian, dan keseimbangan batin itu menjadi sangat dominan. Jadi kalau orang mengatakan mempraktikkan meditasi vipassana, mempraktikkan meditasi yang membawa kepada ketenangan batin, itu tidak membutuhkan sati. Tentu tidak benar. Perhatian sati tidak hanya identik dengan vipassana. Perhatian atau sati ini digunakan oleh siapapun yang mempraktikkan citta bawana, yang mempraktikkan pengembangan batin. Apakah kemudian dalam pengembangan batin tersebut mengarah kepada ketenangan atau samatha, atau mengarah kepada kebijaksanaan, vipassana, sati perhatian harus ada di sana. Karena perhatian ini yang akan membawa seseorang untuk agar batinnya tidak terseret ke masa lampau ataupun yang akan datang. Yang terus menjadi tali bagi seseorang untuk mengembalikan batin ke objek meditasi. Itu adalah sati perhatian. Dan apakah nanti objeknya adalah objek yang spesifik, yang kemudian tidak katakan menghiraukan objek-objek lainnya sehingga batin menjadi tenang dan dikenal sebagai samatha? Atau objeknya adalah perenungan, anicca, dukkha, dan anatta, yang adalah vipassana? Semua itu membutuhkan sati, membutuhkan perhatian. Maka dalam pencapaian jana, bahkan dalam jana yang ketiga ini, seseorang sudah sangat dominan di dalam sati dan juga upeka. Bahkan dalam jana keempat, perhatian dan upeka itu bahkan dikatakan sudah sangat murni. Nah, yang menjadi penting di sini adalah, ya karena sebenarnya bukan hal yang buruk, bahkan adalah hal yang baik. Ketika seseorang bermeditasi memiliki harapan untuk bisa mencapai ketenangan yang unggul, yang tidak lain adalah jana. Itu sesuatu hal yang baik, bahkan dipuji. Hanya saja ada kalanya beberapa orang kemudian punya keinginan hanya dengan meditasi 2-3 hari inginnya mencapai jana. Sedangkan praktik-praktik lainnya juga belum dilakukan. Kemoralan belum dijaga. Indrianya juga tidak terkendali. Tiap hari yang disambangi misalnya bar, diskotik. Mau meditasi 3 hari maunya langsung mencapai jana.
Padahal indria sangwara ini pun juga harus betul-betul dipraktikkan. Kemoralan juga harus dijaga. Bahkan berkenaan dengan makanan pun juga harus bagaimana bisa menjaga makanan dengan mata nyuta sesuai dengan ukuran. Dan kita pun juga dianjurkan untuk senantiasa hidup berkesadaran. Banyak memiliki pemahaman dhamma, sehingga kesadaran yang kita arahkan juga disertai oleh sampajanya. Itu semua sangat mendukung bagi pada akhirnya ketenangan yang unggul, ketenangan yang luhur itu diperoleh. Dan itu saja harus dilakukan. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk maunya ya baru dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak terjaga semuanya hanya karena ada mungkin seseorang yang konon kabarnya telah mencapai ini dan itu maunya meditasi 3 hari langsung mencapai jana. Ya harapan itu sih sah-sah saja ya. Tetapi juga yang lain-lain ini pun juga harus dijaga. Itu yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu dalam praktik cita bawana ini, pengembangan batin ini, jangan lupakan hal-hal lain. Jadi jangan melupakan praktek sila. Jangan lupakan indria sangwara. Jangan lupakan sati sampajanya. Jangan lupakan untuk senantiasa sadar menjaga batin. Dan itu semua sangat penting. Sehingga dalam praktek cita bawana ini, sesungguhnya setiap momennya, setiap aktivitasnya, itu semua adalah bagian dari yang membawa kepada pengembangan batin. Selama itu juga tidak dilupakan. Dan bahkan memang seharusnya jangan dilupakan. Nah itulah yang bisa menjadi perenungan dalam kita mempraktikkan pengembangan batin, sehingga bisa menjadi satu panduan bagi kita dalam menjalankan kehidupan dalam praktek dhamma ini, praktek pengembangan batin ini, sehingga kita tidak menjadi salah jalan. Ya demikian, waktu masih 5 menit, kalau memang ada hal, ya ada 2, silakan. Silakan. Terima kasih Bante. Saya mau tanya, apakah seseorang bisa mencapai jana tanpa melewati 5 urutan latihan yang tadi Bante sebutkan? Meditator ini mungkin tidak ada motivasi untuk mencapai jana gitu kan, hanya mau meditasi supaya tenang aja gitu. Masih Bante. Memungkinkan sekali, terutama kalau seseorang memang punya kecerdasan yang unggul. Ya ini kalau kita perhatikan seperti pada zaman Sang Buddha ya. Ada beberapa orang yang sebenarnya ketika hanya bertemu dengan Sang Buddha hanya mungkin 1 kali pertemuan atau hanya beberapa hari, memang orang-orang demikian bisa dengan sangat cepat mencapai jana. Tetapi orang yang mencapai jana demikian pada akhirnya juga hal-hal lain yang memang menjadi faktor untuk pencapaian jana itu pun juga akan tercover di situ ketika ia mencapai jana. Artinya orang yang memang mencapai jana karena syaratnya tidak lain adalah 5 rintangan batin harus lenyap, walaupun barangkali dia memperhatikan dhamma dengan waktu yang singkat, artinya orang demikian betul-betul 5 rintangan batin memang lenyap dalam waktu yang singkat demikian. Ketika betul-betul orang mencapai jana dan batinnya memang tenang dari 5 rintangan batin, tentunya silanya juga baik. Karena dia tidak akan kemudian dengan batin yang tenang demikian, batin yang isinya hal-hal bermanfaat, akan melakukan tindakan jasmani ataupun ucapan yang merugikan. Artinya silanya juga akan baik. Tetapi karena
orang-orang cerdas demikian juga sebenarnya membutuhkan latihan yang sudah banyak, tidak hanya dalam kehidupan sekarang tetapi kehidupan-kehidupan yang lampau, maka Sang Buddha tetap mengajarkan tahapan-tahapan ini kepada para siswa beliau. Bahwa 5 tahapan ini itu harus dipenuhi dalam mempraktikkan Dhamma. Apalagi dengan kondisi, ya sebenarnya ini juga disampaikan oleh Guru Agung kita Sang Buddha, bahwa ini pada zaman Sang Buddha sendiri disampaikan, karena ada sebuah pertanyaan, kenapa Bante? Dulu ketika peraturan kemoralan masih sedikit, banyak para siswa itu mencapai pembebasan. Tetapi sekarang begitu peraturan kemoralan itu semakin banyak, kok sangat sedikit orang mencapai pembebasan. Dan tidak bisa kita pungkiri, bahkan Sang Buddha menyampaikan bahwa dulu, pada zaman dulu, manusianya masih memiliki tingkat kemoralan, tingkat kualitas batin yang lebih baik ketimbang sekarang. Itu pun pada zaman Sang Buddha, yang sudah 2500 tahun lebih. Nah, kondisi-kondisi yang demikian itu semakin merosot. Bahkan pada zaman sekarang tentunya sebenarnya ya kita harus mengakui juga bahwa kapasitas dari batin manusia pada zaman sekarang itu semakin merosot ketimbang pada zaman Sang Buddha. Bahkan pada zaman Sang Buddha saja ada sebuah kemerosotan juga. Dari awal Sang Buddha mencapai kebudayaan sampai beliau selama berpuluh tahun mengajarkan Dhamma pun juga ada kemerosotan. Apalagi sampai sekarang, yang sekarang kita bisa melihat, kalau zaman dulu manusia lebih fokus kepada hal yang bersifat batiniah. Makanya mereka itu betul-betul mempraktikkan kehidupan spiritual. Tetapi seiring dengan zaman, hal-hal yang bersifat spiritualitas atau yang bersifat batiniah semakin ditinggalkan. Secara umum masyarakat manusia lebih menekankan hal-hal yang bersifat materi. Maka hal-hal yang bersifat materi semakin berkembang. Sekarang kita punya handphone, punya laptop, punya kapal terbang, dan semua itu adalah sifatnya materi semakin berkembang, sementara yang bersifat spiritual semakin berkurang. Karena apa? Memang kondisi batin masyarakat manusia secara umum sudah mengalami deklinasi. Nah, sehingga praktik yang dianjurkan Sang Buddha dalam 5 tahapan ini sebenarnya sekarang justru akan menjadi sangat relevan. Sangat relevan. Yang itu harus betul-betul dilakukan. Dengan kondisi batin manusia yang secara umum semakin mengalami deklinasi. Maka praktek yang lebih intensif, yang sifatnya lebih bertahap demikian itu sangat relevan untuk zaman sekarang. Walaupun karena kita tidak tahu kemampuan masing-masing manusia, walaupun tentunya ada tidak kemungkinan orang yang tidak katakan melalui tahapan-tahapan tadi bisa mencapai pencapaian jana, ya tentu ada kemungkinan. Seperti pada zaman Sang Buddha ada 1-2 orang yang demikian, hanya dengan mempraktikkan Dhamma yang tidak harus sampai mendetail, mereka langsung mencapai ketenangan batin, mencapai bahkan kesucian. Tetapi itu adalah orang-orang yang memang super cerdas, yang memang mereka adalah orang-orang yang sudah melatih batinnya, tidak hanya dalam kehidupan sekarang. Nah, jadi demikian ya. Ya, silakan satu lagi tadi. Baik, terima kasih Bante. Jana ini ada beberapa sebagian dari orang-orang yang sering berlatih meditasi dijadikan sebagai tujuan, Bante. Apakah benar jana ini untuk sebagai tujuan ataukah jana 1, 2, 3, 4 ini sebagai mengalir begitu saja setelah kita melalui semua tahapan-tahapan ini? Yang mana yang benar, Bante? Jana itu adalah hasil dari seseorang yang melatih batinnya, yang dalam pelatihan tersebut memang mengutamakan untuk melenyapkan kotoran batin. Dan ketika dalam keseharian betul-betul intensif mempraktikkan
pengembangan batin, untuk pelenyapan kotoran batin, maka salah satu hasilnya adalah ketenangan batin yang unggul, yang tidak lain adalah jana. Tetapi kemudian itu hanya bagian dari proses, yang bahkan jana itu sendiri merupakan hasil yang hanya digunakan sebagai instrumen dan bukan sebagai tujuan, apalagi menjadi tujuan utama. Sebagai instrumen, di mana ketika orang batinnya sudah begitu tenang karena 5 rintangan batin tidak ada, maka orang demikian oleh Sang Buddha diibaratkan seperti besi yang sudah ditempa sehingga menjadi fleksibel, menjadi kokoh, tidak mudah patah, maka besi tersebut akan mudah sekali diarahkan untuk digunakan, dijadikan sebagai apapun senjata yang diinginkan. Mau digunakan untuk dijadikan senjata pisau juga bisa, pedang juga bisa, gunting juga bisa. Karena apa? Besinya sudah begitu fleksibel tetapi kokoh. Nah, batin yang memang di situ sudah mencapai ketenangan batin yang unggul, yang adalah jana, itu seperti besi tadi. Yang sudah begitu fleksibel tetapi kokoh dan bisa diarahkan, digunakan untuk menjadi apapun senjata yang diinginkan. Nah, di sini jana adalah instrumen. Instrumen untuk pelenyapan kotoran batin selanjutnya. Kalau jana itu sifatnya adalah pelenyapan kotoran batin yang sifatnya sementara, kemudian harus dilanjutkan untuk pelenyapan kotoran batin yang sifatnya adalah selamanya. Dianjurkan untuk tidak kembali lagi. Itulah kesucian. Maka jana adalah instrumen. Dan bahkan ketika seseorang mencapai jana pun, itu pun juga harus direnungkan secara sama. Bahwa jana pun juga adalah aniccato, dukkhato, anattato, sunyato, parato, sallato, abadato. Harus dilihat bahwa jana pun juga sifatnya tidak kekal. Jana juga bagian dari dukkha penderitaan. Jana juga merupakan tanpa atau kosong dari inti. Jana juga sifatnya adalah kosong. Jana juga bahkan harus dilihat sebagai sala. Sala itu duri. Dan jana juga harus dilihat sebagai penyakit. Nah, kenapa bisa demikian? Ya kalau orang melekati jana kan jadi penyakit. Penyakit pikiran juga. Maka melihat jana dengan perenungan demikian, yang itu adalah vipassana, artinya pencapaian jana menjadi satu instrumen untuk membawa batin terbebaskan dari segala kotoran batin. Maka dalam meditasi ini, jana sebenarnya bukan tujuan, tetapi baik untuk diperoleh dan sudah menjadi alaminya ketika seseorang mempraktikkan dhamma dengan baik, intensif, melenyapkan apapun rintangan batin yang muncul, pencapaian jana juga wajar atau alaminya bisa diperoleh. Tetapi bukan menjadi tujuan utama. Kalau itu menjadi tujuan utama, apa bedanya? Ya, apa bedanya ajaran Buddha dengan ajaran agama lain yang ada pada zaman beliau? Pada zaman beliau juga banyak para pertapa juga mencapai jana. Banyak pertapa mencapai jana. Dari jana 1 sampai jana ke-8, banyak pertapa mencapai jana. Kalau jana menjadi tujuan, ya tidak ada bedanya dari agama kepercayaan yang ada pada zaman Sang Buddha. Bahkan ketika jana menjadi tujuan, itu juga bagian dari 62 pandangan salah. Brahma Jala Sutta. Semua jana itu ada di sana. Dalam Brahma Jala Sutta itu ada semuanya. Tetapi karena itu dianggap sebagai tujuan, sebagai diri, sebagai self, bahkan ada beberapa orang menganggap bahwa jana itu adalah nibbana. Sang Buddha menyatakan itu adalah pandangan salah. Nah, jadi jana pun juga
alaminya diperoleh tetapi bukan menjadi tujuan. Ya, begitu ya. Ya baik, karena waktunya juga sudah jam 3, mungkin sudah tepat 1 jam, kita akhiri dan silakan untuk melanjutkan meditasi, apakah berjalan atau duduk, untuk dipersilahkan.